sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati fasilitator Ibu Dewa Ayu Trisna Yulianti MPD. Yang saya hormati pengajar praktik Ibu Siti Rohmawati MPD. Yang saya hormati kepala sekolah dan dewan guru staf SDN Gerendong 2. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata supervisi akademik dengan teman sejawat saya. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyiddin, jadi tugas di kelas 6 sebagai teman sejawat IPA. Pada kesempatan ini mungkin akan disupervisi kali ya oleh Bu Epa, yaitu mengajar kelas 6. Terima kasih. Nah, untuk tahap pertama dalam supervisi akademik ini yaitu tahap praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak atas waktunya. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan: praobservasi, observasi proses pengajaran, dan pasca observasi. Nah, hari ini saya akan melakukan praobservasi. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini ya. Sekarang saya akan melakukan praobservasi. Nah, Bapak untuk praobservasi ini Bapak akan memberikan materi apa untuk kelas yang akan Bapak ampuh? Materi yang diampu di kelas 6 untuk pembahasan materi nanti yaitu membahas tentang bangun ruang. Bangun ruang. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikatornya apa ya Pak? Kalau kompetensi dasarnya yaitu siswa mengidentifikasi bangun ruang, yang kedua mengetahui bangun ruang. Untuk indikatornya yaitu siswa mengenal sifat-sifat bangun ruang, diantaranya seperti tabung, kerucut, limas, prisma, dan bola. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran ini apa ya Pak? Tujuannya adalah salah satunya yaitu siswa mampu mengidentifikasi bangun ruang, diantaranya tabung, bola, prisma, dan limas. Dan
siswa mampu membedakan mana itu bangun ruang dan juga bangun datar. Ya. Nah, untuk metode yang akan digunakan dalam materi bangun ruang itu apa ya Pak? Metodenya itu pertama mungkin itu pertama ceramah, penugasan, pengamatan. Udah itu. Praktek. Ya, praktek. Nah, dalam bangun ruang itu pas banyak sekali materi-materi yang akan Bapak ajarkan kepada siswa. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai dalam materi ini apa Pak? Area pengembangan itu kan bangun ruang nanti siswa diantaranya yaitu mampu mengenal masing-masing ciri atau khas bangun ruang. Ya. Seperti misalkan tabung sifat-sifatnya apa, terus limas sifat-sifatnya apa atau ciri khasnya, dan juga prisma misalkan ciri khasnya apa gitu. Jadi banyak sekali yang akan diajarkan dalam materi ini yang akan dikembangkan ya dalam materi ini. Nah, untuk tahapan-tahapannya dalam pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan dalam tahap observasi itu tahapannya seperti apa? Ya, pertama sebelumnya yaitu mendiagnostik siswa ya. Jadi karena siswa itu mempunyai macam-macam bakat dan kesenangan. Nah, setelah hasil itu kami yaitu dipersiapkan materi yang sesuai dengan hasil diagnosis tersebut. Di antaranya ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk video, ada juga yang berbentuk berbenda itu, ya barang itu ya. Berarti dalam area ini tahapan-tahapan ini Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, yaitu dengan minat yang anak miliki ya, seperti kayak tadi dengan visual, auditori dan kinestik ya, seperti itu. Jadi Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya untuk materi observasi yang akan datang ya. Nah, alat bantu apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran nanti Pak? Alat bantu diantaranya media gambar, juga media untuk video itu ya laptop ya, laptop. Dan untuk bangun bangun ruang kecil itu seperti tabung, limas, ada bangun miniaturnya kayak miniatur gitu. Itu yang akan dikembangkan. Ya, akan dikembangkan. Jadi Bapak akan mengembangkan pembelajaran diferensiasi tentang bagaimana membuat produk ya, seperti itu. Ya, nanti setelah itu hasilnya siswa bisa membuat bangun ruang masing-masingnya. Ya, sesuai dengan minat siswa ya Pak ya. Nah, untuk strategi ini supaya materi yang Bapak ajarkan ini benar-benar berhasil gitu. Strategi apa ya kira-kira yang akan Bapak terapkan kepada siswa gitu? Strateginya pertama yaitu mengelompokkan siswa mungkin ya, mengelompokkan siswa sesuai dengan minat tadi. Dari situ nanti siswa diajak berperan aktif dalam mengamati bangun ruang yang masing-masing nanti yang kebagiannya. Jadi nggak semuanya di bangun ruang ke satu kelompok, tapi di satu kelompok misalkan dia akan mengamati limas dan kelompok yang lain misalkan tabung. Jadi nanti setelah itu masing-masing kelompok memaparkan atau mempresentasikan serta buat produk bagiannya masing-masing. Gitu. Ya, jadi nanti semua sehingga sasaran bangun ruang yang 5 itu tadi minimal semuanya bisa tersampaikan. Berarti inti dari pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti jadi pembelajaran berdiferensiasi dengan menghasilkan produk ya Pak ya. Produk yang akan siswa lakukan gitu ya, seperti itu. Nah, untuk harapan setelah pembelajaran nanti untuk siswanya seperti apa Pak? Harapannya ya siswa mengenal ya masing-masing bangun ruang dengan ciri khasnya masing-masing, dan sehingga siswa itu tidak salah lagi, karena sebagian siswa kan masih ada yang belum mengenal membedakan mana bangun ruang dan bangun datar, atau juga ada yang masih bingung antara limas dan prisma gitu ya. Jadi setelahnya dengan masing-masing mencari sifat bahkan sampai membuat produk bisa, sehingga akan lebih melekat kepada siswa, dia tahu bangun ruang ini namanya apa, sifatnya apa gitu. Jadi banyak sekali ya harapan setelah adanya observasi ini. Jadi siswa lebih paham lagi tentang bangun ruang ya Pak ya, seperti itu. Nah, untuk kompetensi yang dimiliki siswa
yang khusus nih, yang khusus dari membangun ruang ini, kompetensi apa yang akan ditingkatkan untuk siswa itu supaya dalam pembelajaran materi bangun ruang itu siswa itu lebih paham kompetensinya seperti apa gitu Pak? Untuk kompetensinya ya seperti tadi, mungkin jadi dia lebih memahami kepada masing-masing ciri bangun ruang, karena ke depan kan setelah itu dia akan mengetahui bangun ruang yang berkaitan dengan bangun ruang seperti volume dan misalkan luas permukaan. Jadi kalau dia tidak memahami ciri atau sifat-sifat bangun ruang itu sendiri, nanti kesannya mungkin akan lebih sulit gitu. Oh gitu ya. Nah, untuk tadi kan banyak sekali kompetensi yang akan ditingkatkan dalam pembelajaran bangun ruang ini ya kepada siswa. Nah, sekarang apa yang perhatian khusus nih dari pembelajaran bangun ruang ini Pak? Perhatian khususnya untuk materi bangun ruang. Kalau perhatian khusus ya diantaranya satu, dengan materi bangun ruang yang dipisah-pisah dengan diferensiasi ini dengan sesuai siswa, motivasi siswa itu lebih meningkat untuk mengetahui matematik bangun ruang, karena sebagian siswa kan image-nya kalau melihat matematik itu udah nyerah dulu lah. Jadi dengan di berbagai macam media dan metode diharapkan motivasi khususnya jadi minat kepada pembelajaran matematik khususnya lebih meningkat. Jadi begini, untuk tadi Bapak sampaikan, jadi supaya meningkatnya minat motivasi siswa dalam bangun ruang ini, jadi menggunakan berbagai metode dan strategi khusus ya Pak ya, supaya anak tuh lebih memahami tentang bangun ruang ya. Nah, untuk nanti observasi kira-kira Bapak siapnya hari apa Pak? Tanggal berapa? Insya Allah siapnya hari Senin ya. Senin tanggal 30 Januari. Ya udah. Nanti kita akan bertemu dalam observasi proses pembelajaran pada hari Senin. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga sama-sama. nanti kita bisa bertemu lagi dalam tahap observasi proses pembelajaran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kembali ya, belajar seperti biasa, sehat, semuanya dapat sekolah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Didi terus? Taufik. Terus? 3 orang berarti. Kemana itu? Ada suratnya nggak? Nanti kalau nggak masuk kasih kabar ya. Buat surat. Kalau nggak kan sekarang ada guru WA ya, bisa dikasih kabar. Orang tuanya ngasih kabar kalau tidak masuk. Baiklah, di sini kita akan lanjutkan sebagaimana kemarin kita sudah mempelajari tentang bangun datar ya. Jadi dalam matematik itu ada yang istilahnya bangun datar, ada yang bangun ruang. Kalau bangun datar sesuai namanya datar, dia tidak mempunyai isi, tidak mempunyai volume. Masih ingat bangun datar apa aja kemarin? Lingkaran, terus persegi panjang, terus apa lagi? Jajar genjang, terus apa lagi? Segi. Nah sekarang kita akan meningkat kepada yaitu bangun ruang ya. Sesuai dengan namanya, bangun ruang adalah mempunyai ruang. Jadi kalau bedanya, kalau datar seperti tadi, kalau dalam ininya jam ya datar. Tapi kalau bangun ruang seperti apa? Yang ada ruangnya. Nah, nanti kita bahaslah supaya kamu kenal dengan bangun ruang, ya. Tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu. Di sini ada lagu tentang bangun ruang, ya. Mudah-mudahan sedikitnya dengan lagu ini kita sedikit ada gambaran apa itu bangun ruang. Ini lagunya lagu apa tadi? Abang naik, kelihatan nggak? Dan 5 segi 4, 5 sisinya dan 5 segi 3, 4 sisi ada 4 sisinya.
yang tabung ada tiga sisi, sisi dan bola satu sisi. Tak punya rusuk, tak punya sudut, ruang macam-macam bentuknya. Mungkin baru mendengar pertama ya. Nah itu sekilas, karena baru pertama kita coba sekali lagi ya. Jadi supaya selain baca ininya, kamu juga lihat gambarnya, karena itu lagunya tentang bangun ruang. Baik ya, baca sekali lagi. Kubus punya 6 sisi dan 5 segi 4, 5 sisinya dan 5 segi 3. Sisi ada 4 sisinya, yang tabung ada 3 sisi, sisi dan bola satu sisi. Punya rusuk, macam bentuknya, bangun ruang macam bentuknya, ya. Nah itu jadi sekilas tadi tentang bangun ruang. Di situ akan banyak tadi ya. Di sini kalau kita lihat gambarnya. Nah ini yang pertama. Ini apa yang pertama namanya? Kalau yang ini kubus. Nah itu teman-temannya aja. Nah untuk lebih ininya sesuai dengan apa kesukaan kamu, karena ini udah dikelompokkan ya. Masing-masing ada yang mungkin suka dengan gambar, ada yang suka dengan melihat video, ada yang suka melihat apa namanya miniatur barangnya. Nanti akan Bapak bagi kelompok ini yang sudah ada. Di sini ada beberapa bangun ya. Nah kelompok ini nanti yang merefleksikan atau menjelaskan tentang bangun ruang. Kelompok ini namanya Bapak namakan kelompok ini ya, apa dari segi miniatur namanya. Ini miniatur atau bangun ruang yang berbentuk kecil ya. Di sini ada beberapa. Nanti kamu menulis apa ininya, keterangannya ya. Ini satu lagi kelompok ini. Kalau ini gambar aja ya. Nah, ini gambar. Nah, silakan di masing-masing dilihat itunya. Ada yang apa? Nah, silakan dilihat. Untuk pertama, Bapak harap coba lihat yang ini, kubus. Masing-masing itu ada yang kubus, ada gambar kubus ya, gambar kubus. Nah ini Bapak jelaskan dulu ya, sebelum semuanya masing-masing secara kelompok nanti bikin laporan masing-masing ya sendiri. Jadi kamu nanti di situ kalau gambar lihat, karena di bangun ruang itu ada yang namanya sisi, ada yang namanya rusuk. Kalau sisi apa sisi? Ini nih, dinding, ya, dinding itu namanya sisi. Kalau rusuk ini tulangnya, nah ini tulang-tulang itu namanya rusuk. Nah di situ nanti kamu tulis bangun ruang yang kamu miliki, ciri-cirinya apa, sifat-sifatnya apa, supaya kamu kenal. Pertama kamu harus kenal dulu namanya. Misalkan, oh ini misalkan apa? Kubus. Kalau yang ini misalkan bola. Kalau yang ini lima, ya. Bedanya limas dengan prisma, nah ini satu yang sering kita lupa atau suka keliru. Kalau limas ujungnya selalu lancip. Kalau prisma enggak. Ya silakan dilihat masing-masing ininya, masing-masing kelompok. Kamu masing-masing menulis dulu tabung, terus prisma yang ada di kamu aja yang hadapi. Kalau adanya cuma lingkaran, nanti ya bukan lingkaran atau bola, kamu tulis dengan bola.
Kalau ada yang coba kubus, kalau tulis kubus. Silakan. Ayo, yang pertama tulis namanya dulu yang ada di meja kamu. Silakan. Namanya itu apa adanya. Nah, sini ini banyak ya. Nanti bagi dua aja. Dengan itu ya. Ini silahkan dibagi. Ini dibagi, boleh diambil, boleh dilihat. Nah, ini boleh dilihat. Misalkan ini boleh dilihat. Silakan diamati. Kalau nggak tahu tanya namanya. Kita diskusikan apa itu namanya. Nah, ini ya. Kalau ini cuma sedikit nih. Nah, seperti ini kelompok ini apa namanya? 5-nya sekitar 4 ya. Tulis. Udah tulis dulu yang ada namanya, tulis dulu barangnya. Yang ada barangnya tulis dulu namanya. Misalkan ini tabung, tulis di buku tabung, di buku kamu tabung. Nanti kamu hitung sisinya ada berapa? Kamu sisinya ada 1, 2, dan 3 gitu ya. Coba silakan. Nah itu apa? Ini apa coba ada yang tahu? Nah, kerucut ya, sama kalau buat masak itu apa namanya? Nah, ini sisinya aja. Mana ininya lah. Jadi masih 5. Ini bentuk apa bawah? Nah, pasti 5 segini. Udah, ini apa ini? 5. Ini ya, kenapa seperti ini? Atasnya lah. 5 ini bentuk apa bawah? Berarti 5 segini. Terus 5 segini. Ini 5 segini. Itu tubuh ya. Oh itu ada, itu beda. Terus 5 segini. Udah. Ini apa ya? Tulis mana? Ini maksudnya. Nah setelah ditulis namanya, kamu tulis ciri-cirinya kayak tadi. Misalkan ini prisma segitiga. Sisinya ada berapa hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis berarti ada 6. Gitu ya. Tulis sisinya ada 6. Pertama 1 yang kamu tahu dulu. Apa itu? Sama nggak sisinya? Sama ini. Beda nggak? Nah, kalau beda kan kalau sisinya sama ya. Kalau sisinya ada yang agak satu, namanya sebab. Nah ini kalau disatuin jaring-jaringnya ya. Kalau kita yang lancip apa ingat kak? Ayo. Apa? Yang lancip apa yang ujungnya lancip? Cirinya lancip apa? Yang tahu? Limas. Limasnya limas apa? Lihat bawahnya. Segitiga atau segi 4? Nah itu 5 segi 4. Kalau yang itu tuh satu lagi siapa tadi? Baca. Segitiga atau segi 4? Ini sama dengan boleh apa? 5 sama 5. 5 karena atasnya lagi. Nah ini bagian apa ya? Nah, udah gitu kita cari cirinya, ada cirinya nih. Nah, ini kan ada warna. Coba kita cari segi 4 udah. 5 segi 4. Udah, hitung ininya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 sih.
kubus. Terus apa lagi? Jadinya rusuk nih, jadinya berapa itu? Di sini ini ya, 1 atas, yang 2 bawah, ini 3, 4, 5, 6, 7. Setelahnya kamu mengamati sisi, ada istilah rusuk, ada istilah satu lagi tadi yang lupa. Apa? Kalau yang pojok itu apa namanya nih? Itu yang pojok itu. Nah, itu ya. Jadi ada sisi, ada rusuk, ada sudut. Nah, ini bangun apa namanya? Balok ya, balok. Yang disebut sisi yang mana? Ini nih, yang warna-warni nih. Ada hijau, sisi biru, sisi merah. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti balok mempunyai 6 sisi. Betul nggak apa yang ditulis? Kayak bagian balok. Rusuknya ada berapa? Kita lihat. Rusuknya 1, 2, 3. Rusuk. Kalau sudutnya nih, ujungnya aja. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, balok berarti ada 8 sudut, termasuk kubus yang sama. Udah ya, paham ya? Jangan berikan tugas. Di sini kamu mungkin ada sebagian yang menempelkan ya. Bapak harap kamu mana nama-nama tadi. Cari yang sesuai dengan bangun yang menempel. Nah, sifat yang sebagai sifat. Nah, cari di sini. Nah, tadi. Ini nih, segi 4 mana? Ini mana tadi? Nah, nih. Ini segi 4 ya. Ada sebelum punya alas? Ada nggak? Ada. Nah, tempel di sini. Nah, susun aja dulu lah, kita tempel sekalian. Bilang ya, itu lah, nomor 2. Punya 5 buah pegang sisi. Ya, putra, separuh putra ini ya. Itu putra tugasnya kelompok itu ditempel. Silakan ini lainnya ada. Nanti. Punya 5 buah bidang sisi. Empat bidang segitiga 1, 2, 3, 4. Terus mempunyai apa? Mempunyai alat dan 3 sisi tegak. Oh ya, benarnya sisi tegak 1, sisi kan sisi 1, 2, 1. Kita ditempel di sini. Nah, 1 ini aja. Nah, kamu cuma nempel ini doang. 1. Ini belum udah ada namanya belum? Enggak, di sini ada namanya belum? Belum. Kamu harus namanya. Tadi apa? Misalkan lurus kasih ya. 5. Ya, di sini 5. Udah ditempel? Itu kan ada sisi buat ngelemnya, nah itunya dilem. Ini kan ada lem buat dilem. Bisa ya? Udah lanjutin, ini dilem. Itu kubus aja. Kubus.
Udah, teman kamu ke depan ya untuk menerangkan maksudnya. Itu yang itu udah tempel belum? Belum ditempel. Ini tahu apa? Oh iya, ini masih 4. Oh ini berarti itu berapa? Benar, itu semua jadi 5. Ada itu lagi cukup. Biar masing kelompok menerangkan apa yang ada di bagian masing-masing. Nih. Ke depan menjelaskan yang hasil kamu silakan. Bapak lihat kelompok ini ya, miniatur silakan. Ininya di bawah, contoh ininya ini ya. Nah, ini di bawah. Nanti dijelaskan ini bangun apa, ciri-cirinya apa. Silakan. Yang satu yang megang, 3 orang, yang megang 2 orang, yang lain 1 orang. Silakan ke depan. Nanti yang satu menjelaskan. Siapa yang menjelaskan? Silakan yang lain sambil menyaksikan atau menyimak hasil teman kamu, silakan. Ciri-cirinya apa sebutin? Alas segi 4. Coba lihat alas itu segi 4. Nah itu ya, alas itu segi 4. Terus yang kedua apa cirinya? 5 buah bidang sisi. Mana yang sisi? Ada 5, betul, hitung ya Pak. 1 sisi. Nah 2. Terus 5. Ya 5. Ya terus yang selanjutnya apa cirinya? Rusuk tulang itu ya. Coba ada 8. Nah. Ya betul. Punya 5 titik sudut. Sudutnya ada 5, betul nggak? Coba 1, 2. Ya itu namanya bang 5. Ya terima kasih. Kita tadi teman kamu menerangkan menjelaskan limas ya. Limasnya 5 segi 4. 1 ini udah tadi. Alatnya segi 4, sudutnya ada 5, sisinya ada 8. Ini yang namanya limasnya segi 4. Ya silakan untuk kembali ke tempatnya. Sekarang bagian yang ya, Bapak. Oh, berdua aja, berdua. Yang satu megang. Aja. Saya akan menjelaskan limas segi berapa itu? Segitiga. Ayo. Ciri-cirinya ya, sebutin ya. Sisinya mempunyai bentuk segitiga. Nanti kamu jelasin. Mempunyai bidang sisi yang seluruhnya berbentuk segitiga. Atau cukup perwakilan satu lagi ya. Udah. Gimana? Udah semua. Ya udah. Nah, apa lagi? Hah? Baru begitu. 1. Ya, udah. Terima kasih ya. Ya, kita beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Perwakilan teman kamu sudah menyampaikan. Mungkin ke depan, dari giliran yang belum tampil ke depan, nanti Bapak harap pada sesi yang lain atau pelajaran lain bisa gantian presentasi atau mencoba mental ke depan ya. Untuk saat ini 2 perwakilan kelompok sudah. Alhamdulillah kita materi tentang mengenal bangun tulang sudah selesai. Bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Sangat senang atau ngantuk atau jenuh? Kenapa senangnya? Karena banyak media-media yang bisa kamu praktekkan. Kamu bisa tahu macam-macam tentang bangun ruang. Nah, ini gambaran
bangun ruang. Di kehidupan sehari-hari banyak ya. Coba di rumah kamu nanti Bapak harap untuk tugas di rumah ya, tugas di rumah nih satu ya. Tugas di rumah nanti kamu mengidentifikasi, memilih mana barang-barang yang merupakan bangun ruang. Cukup ditulis aja ya, cukup ditulis. Tapi kalau barang yang tidak terpakai boleh dibawa. Misalkan satu di rumah ada bungkus apa? Odol ya, bungkus odol. Nah itu apa namanya? Bapak nggak ngasih tahu, kamu sendiri tulis bungkus odol sama dengan apa ya. Terus di rumah kamu menemukan apa lagi, misalkan kalau bola udah pasti ya. Yang lainnya misalkan bekas tempat sabun, bekas kaleng susu ya, bekas kaleng susu. Kaleng susu kan ada di rumah. Nah itu kamu tulis kaleng susu sama dengan apa namanya. Minimal 3 ya. Bapak harap kamu bisa mencari 3 contoh bangun ruang yang ada di lingkungan rumah atau di sekitar kamu. Kalau barangnya ada bisa dibawa. Kalau tidak bisa, cukup kamu mengidentifikasi aja. Karena barangnya nanti kamu sudah sini sudah ada, sudah bisa ya untuk mencoba. Itu yang pertama. Tugas yang kedua nanti masing-masing bisa membuat jaring-jaring bangun ruang. Tadi sudah dicontohkan oleh beberapa kelompok ya jaring-jaringnya, tapi secara perorangan belum. Nanti mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita dapat membahas, bisa memilih mana yang jaring-jaring, mana yang bukan. Ya mungkin itu aja pada kesempatan kali ini. Kita sama-sama tutup pelajaran ini dengan sama-sama baca hamdalah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Jaga kesehatan, jangan lupa. Rangkaian dari supervisi akademik yaitu pasca observasi dengan didampingi oleh pengajar praktek yaitu Ibu Siti Rohmawati MPD. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi dari proses pembelajaran observasi yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya kemarin telah melaksanakan observasi proses pembelajaran. Nah untuk proses pembelajaran itu setelah dilaksanakan, bagaimana perasaan yang Bapak rasakan setelah melakukan di supervisi? Iya. Yang pertama mungkin karena baru ya, jadi masih grogi gitu. Terus yang kedua karena baru nyoba yang kemarin itu pakai kurikulum diferensiasi. Kalau anak-anak alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan dengan berbagai macam media yang ada, jadi kelihatan lebih semangat gitu ya. Cuma karena mungkin keterbatasan media yang dibuat, jadi nggak mencakup seluruh siswa yang ada gitu. Jadi ada beberapa siswa yang hanya melihat, tidak mengalami gitu, tidak melakukan gitu. Jadi kemarin kan Bapak telah melakukan proses observasi ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi, jadi dengan minat siswanya ya seperti itu. Nah, apakah yang pembelajaran yang Bapak lakukan tadi waktu observasi itu sudah sesuai dengan RPP yang telah Bapak buat? Kalau pembelajaran sesuai, cuma untuk media ada yang tidak masuk ya pada itu, karena di RPP-nya itu ada media video yang karena ketika itu tidak ada sinyal sinyal HP-nya mati, jadi nggak pakai HP, diganti dengan media bangun ruang itu, miniatur itu. Jadi kemarin ada kendala dari jaringan ya, dari jaringan. Terus dari proses pembelajaran kemarin tuh yang kami observasi ini, ada hal-hal yang menarik apa dari pembelajaran itu? Yang menarik mungkin salah satunya karena tadi itu ya, karena banyaknya media yang ditampilkan, jadi anak lebih termotivasi untuk melakukan praktek, karena itu judulnya pengenalan bangun ruang ya. Ada biarpun sekalipun mereka sudah kenal dengan barangnya tapi bentuknya gambar gitu, dengan melihat langsung dia bisa tahu bagian-bagiannya yang lebih rinci.
juga ya dengan media konten juga, jadi anak lebih interaktif lagi ya Pak ya. Nah untuk tadi kan hal-hal yang baik, nah apakah dalam proses pembelajaran ini ada yang harus diperbaiki Pak? Yang harus diperbaiki salah satunya mungkin tadi kelengkapan media yang akan disajikan, karena kemarin itu ada yang kurang lengkap ya tadi karena kendala akhirnya, jadi ada beberapa siswa yang hanya menonton, kurang aktif gitu ya, kurang berpartisipasi karena dia tidak memegang itu medianya ya, secara langsung. Jadi intinya harus ditingkatkan lagi strateginya ya, seperti itu. Nah untuk tadi kan ada kendalanya seperti itu. Nah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut nih, Bapak mempunyai rencana apa untuk kedepannya Pak dalam pembelajaran proses pembelajaran? Ya ke depan mungkin mempersiapkan medianya dengan baik, kalau enggak ada media cadangan gitu ya, jadi antisipasi kalau terjadi hal seperti kemarin, jadi sudah ada alternatif keduanya gitu. Harusnya ke depan harus ada. Kedepannya harus ada lagi ya. Jadi intinya memperbaiki lagi proses pembelajarannya ya, supaya menjadi lebih baik dan jadi anak lebih aktif lagi. Nah untuk selanjutnya misalkan tadi kan ada rencananya nih, dalam rencana ini siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak ke depan? Kalau yang bisa membantu salah satunya mendayakan guru ya, mendayakan sesama guru ya, terutama ya ibu ya yang telah lebih paham tentang pembelajaran diferensiasi, dan juga rekan-rekan teman yang lainnya gitu, Nah untuk tadi pembelajaran itu kompetensi yang paling meningkat dari pembelajaran yang telah Bapak lakukan, pencapaian kompetensinya seperti apa? Pencapaian kompetensinya jadi siswa lebih ketika setelah pembelajaran ya, siswa dapat menjelaskan ya, ada juga yang bisa menampilkan hasil karya, membuat bangun ruang ya sesuai pembelajaran itu. Jadi kreativitas siswa dan juga pengetahuan siswa dengan adanya media yang ini jadi lebih tahu lah gitu, lebih detail. Nah untuk yang terakhir nih, komitmen yang benar-benar Bapak untuk meningkatkan lagi pengetahuan Bapak tentang proses pembelajaran, tentang mengimplementasikannya kepada siswa, komitmen apa yang akan Bapak laksanakan dan komitmen apa saja yang ingin Bapak capai? Kalau komitmen dari persiapan mungkin banyak mencari sumber ya, sumber tentang materi apa aja yang akan disampaikan. Salah satunya mungkin dari browsing di internet atau lihat media-media pembelajaran yang sudah ada di internet. Tapi kita pilah-pilah atau kita pilih yang sesuai dengan keadaan di kelas kita gitu, yang sesuai ataupun media-media yang kira-kira bisa didapat di lingkungan kita. Jadi intinya menggunakan media yang konkret ya Pak ya, dengan melihat dari atau mencari dari lingkungan sekitar. Ya. Terima kasih Pak waktunya. Alhamdulillah rangkaian dari supervisi akademik ini telah selesai, mulai dari pertama ya observasi, tadi proses observasi pembelajaran, dan terakhir ini pasca observasi. Terima kasih semuanya. Semoga nanti kedepannya kita bisa belajar bersama dan bisa mengembangkan pembelajaran menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.